Recording in progress. Mulai ya, Teh. Iya, mulai aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan ilmu di malam ini bisa saya sampaikan dengan baik dan bisa tersampaikan kepada teteh-teteh sekalian. Insya Allah, amin. Di sini, alhamdulillah, sebelumnya terima kasih jazakillah khair kepada tim, khususnya Teh Selna, sudah memberikan kesempatan. Ini pertama kali saya mengisi sebenarnya ya di komunitas gitu, khususnya untuk tema series Hikmah Wanita Teladan. Dan kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan tema mengenai hikmah teladan dari sahabiah Rasul, yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib, yaitu bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya di sini kita ketahui terlebih dahulu ya silsilah dari Safiyah binti Abdul Muthalib. Beliau bernama Safiyah binti Abdul Muthalib bin Hisam bin Abdi Manaf bin Qusayb bin Hilab, yaitu ayahnya dari Abdul Muthalib, adalah tokoh dan pemimpin kaum Quraisy yang juga seorang kakek dari Muhammad SAW. Ibunya adalah Halah bin Wahab, yaitu saudari dari Aminah binti Wahab, yaitu ibunda dari Rasulullah SAW. Dengan kata lain, beliau adalah bibi Rasulullah SAW dan juga saudari dari sang singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Terdengar suaranya Teh, punten. Jelas, Teh. Oh, jelas. Terdengar jelas. Siap. Dan beliau suami pertamanya adalah Haris bin Harb, saudara Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Bani Umayyah. Namun kemudian beliau wafat meninggalkannya. Setelah itu Sofia radhiyallahu anha menikah dengan suami kedua ya, maksudnya menikah dengan Awam bin Khuwailid, saudara dari Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri pertama Rasulullah SAW. Dari pernikahan inilah lahir seorang anak bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yang kita kenal Zubair ini ya pemuda Muslim ya, seorang mujahid di zaman Rasul juga yang memang telah banyak berperang ya, menaklukkan beberapa peperangan diantaranya yaitu perang Uhud dan perang Khandaq. Selanjutnya, keutamaan dan kemuliaan dari Sofiyah binti Abdul Muthalib. Yang pertama, beliau termasuk salah seorang kerabat Rasul yang pertama masuk Islam ya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, banyak kaum Quraisy yang menentang dan sedikit sekali yang menerima dakwahnya, baik dari kerabat maupun dari yang lainnya gitu. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam surat As-Su'ara ayat 214,
yang berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Rasulullah SAW kemudian menyeru kepada, semua kerabatnya, baik yang tua, muda, yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian beliau naik ke Bukit Sofa seraya berseru, "Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah dirimu dari neraka. Sungguh aku tidak mampu menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Mintalah hartaku sesuka kalian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Eh, ketika Rasul menyeru untuk masuk ke dalam agama Allah yaitu Islam, beliau yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib adalah orang yang salah satu kerabat yang segera ikut gitu ya masuk bersama Rasul disertai dengan anaknya yaitu Zubair radhiyallahu anhu. Selanjutnya, next teh, punten. Ya, selanjutnya keutamaan dan kemuliaan Sofiyah binti Abdul Muthalib yang kedua yaitu beliau merupakan perempuan yang pintar dan perkasa. Sofiyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi perempuan yang fasih, yaitu yang bisa membaca, berwawasan, eh, ahli bahasa, kemudian juga ahli menunggang kuda layaknya kesatria. Tidak hanya itu, Sofiyah radhiyallahu anha juga adalah seorang ibu yang tangguh. Beliau merawat dan membesarkan anaknya sendiri semenjak suaminya yang kedua yaitu Awam bin Khalid wafat. Nah, beliau ini membesarkan Zubair ya, itu dengan pendidikan yang mendidiknya dengan cukup keras gitu. Karena beliau ingin mencetak generasi mujahid gitu dari seorang Zubair ini gitu, dari anaknya yang bernama Zubair ini. Dan karena didikannya tersebut, alhamdulillahnya Zubair memang terbukti gitu ya di dalam peperangan itu sudah berhasil untuk membantu Rasul dalam memerangi musuh-musuhnya. Dan di beberapa perang tersebut, salah satunya yaitu perang yang terjadi di Mesir, bahwa Zubair ini karena bekat didikannya ya, didikan seorang Safiyah, beliau berhasil untuk mengeluarkan atau berhasil menjebol benteng yang ada di waktu itu ketika perang di Mesir, sehingga para kaum muslimin itu bisa masuk ke dalamnya gitu. Salah satunya yang telah berhasil dilakukan oleh seorang Zubair. Selanjutnya, yang ketiga teh. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, keutamaan dari seorang Sofiyah binti Abdul Muthalib yaitu beliau disebut sebagai ibunda Hawari atau penolong ya. Dengan kata lain penolong Rasulullah SAW dan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, mengapa beliau disebut ibunda Hawari atau penolong Rasulullah SAW? Mungkin ini karena beliau telah banyak menolong Rasul ketika Rasulullah SAW itu berada di gempuran musuh gitu ya. Karena dikenal Sofia ini dikenal pemberani dan tangguh walaupun di usianya yang cukup tua ya saat itu yaitu usia 65 tahun.
kalau tidak salah sekitar 65 tahun beliau ikut berperang gitu. Dan Masya Allahnya ya beliau ikut untuk membela Rasul gitu ketika di saat perang tersebut. Salah satunya itu perang Uhud dan perang Khandaq. Dan sudah dijamin juga ya termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga insya Allah. Dan yang keempat, ketegaran dan kesabarannya pada perang Uhud. Keutamaan beliau saat mohon maaf tadi 56 tahun ya ketika ikut berperang perang Uhud. Walaupun telah berusia lebih kurang 56 tahun, Sofia tetap bersemangat untuk bergabung bersama para wanita kaum muslimin untuk membantu merawat para mujahid yang terluka dan mengambilkan air minum dan memperbaiki panah. Perang tersebut bergejolak ya saat itu. Kemenangan awalnya berada di pihak kaum muslimin, kemudian berbalik menjadi kekalahan karena disebabkan tidak taatnya sekelompok kaum muslimin kepada perintah Rasulullah SAW. Jadi saat itu apa ya ada satu perintah yang tidak ditaati oleh kaum muslimin sehingga para kaum muslimin itu akhirnya merasa kalah gitu ya. Nah, ketika ketika para muslimin itu tidak bisa membela Rasul gitu, melindungi Rasul saat itu. Nah, yang membela dan ada garda terdepan itu yaitu Safiyah gitu. Sehingga saat itu ketika Rasul digempur secara terbuka gitu ya, karena para kaum musliminnya itu takut gitu dan beberapa itu berpencar. Nah, justru kalau Safiyah ini beliau berani gitu sampai menyebutkan maksudnya meneriaki gitu para kaum muslimin gitu. Kenapa kalian uh, takut gitu, mundur gitu. Memalukan sekali ya, memalukan sekali gitu seorang mujahid itu mundur meninggalkan Rasul gitu. Nah, beliau yang berani meneriaki seperti itu dan akhirnya semangat dari kaum muslimin itu muncul lagi gitu, muncul kembali dan akhirnya maju berperang untuk melanjutkan perangnya gitu, melindungi Rasul. Kemudian selanjutnya yang kelima, keutamaan dari seorang kemuliaan dan keutamaan seorang Safiyah binti Abdul Muthalib yang kelima yaitu keberanian dan kepahlawanannya pada perang Khandaq. Nah, di sini seorang Safiyah juga ikut gitu ya, ikut andil dalam peperangan Khandaq. Ketika terjadinya perang Khandaq, setiap kali Rasulullah SAW pergi berperang selalu meninggalkan para wanita, orang tua, dan anak-anak di tempat yang aman. Dan pada saat perang Khandaq, mereka dititipkan di benteng Hasan bin Sabit yang bangunannya terletak di tempat yang tinggi dan berpagar kuat. Di sanalah Sofia dan para wanita yang lain dititipkan bersama Hasan sang pemilik benteng yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga mereka. Di sini ada kisah menarik ya saat peristiwa Khandaq terjadi, yang mana memang saat itu para ummahat disembunyikan gitu ya, dilindungi di sebuah di balik benteng karena
saat itu karena berkecamuk gitu ya, peperangan saat itu, jadi kaum muslimin sibuk di Khandaq, maka, kaum Yahudi dari, Bani Quraisyah yang telah melanggar perjanjian Rasul itu, diketahui telah melanggar gitu ya, mengutus seorang dari mereka untuk memata-matai para wanita, gitu, di benteng, tersebut, di balik benteng tersebut, gitu. Apabila tidak ada laki-laki yang melindungi, maka mereka akan menjadi tawanan dan, bila hal itu terjadi, maka akan menjadi pukulan hebat terhadap kaum muslimin. Nah, saat itu, Sahabiah melihat gitu ya, ada orang yang mengendap-endap mendekati benteng gitu, dan berkata kepada Hasan bin Sabit yang tadi telah, dimandatkan ya untuk menjaga, nah kemudian bilang gitu, "Pergilah dan bunuh orang itu," gitu, karena melihat orang yang sedang mengendap-endap di balik benteng. Kemudian, Hasan menjawab gitu, "Wahai, Safiyah binti Abdul Muthalib, saya tidak bisa, engkau tahu bahwa aku tidak berani melakukannya." Nah, seorang Hasan bin Sabit ini tidak berani gitu ya untuk melakukan karena, kalau tidak salah beliau juga usianya itu sudah, tua gitu ya, saya lupa usia berapa kalau nggak salah, intinya beliau tidak muda lagi dan memang ada sedikit keterbatasan fisik gitu, nah gitu ya untuk menghadapi, seorang, Yahudi itu. Nah, di sini Sofia, menjawab gitu, mendengar, jawaban Hasan tersebut, sehingga, Sofia itu berpaling dan pergi mengambil sebuah balok atau besi, lalu keluar dari benteng dan kemudian diam-diam memukul kepala Yahudi tersebut dengan, balok itu sampai, mati gitu, sampai sekarat. Nah, kemudian ia kembali ke benteng dan menemui Hasan bin Sabit tersebut, sambil berkata, "Penggallah kepala Yahudi ini dan buanglah ke bawah." Tetapi jawaban Hasan tetap sama, sama gitu, seperti semula bahwa dia tidak berani untuk melakukannya. Nah, dengan, tindakan Hasan seperti itu gitu ya, kalimat Hasan seperti itu, maka Safiyah yang, akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dan memenggal sendiri kepala orang Yahudi tersebut dan melemparnya ke arah, bawah bukit gitu. Dan kemudian, melihat kepala temannya menggelinding, di bawah itu sudah ada, para kelompok, kaum Yahudi gitu ya, yang sedang menunggu. Nah, melihat kepala temannya itu, yang sudah dipotong digelindingi gitu ya, turun ke bawah menggelinding, eee, nyali orang-orang Yahudi tersebut menjadi ciut gitu. Dan mereka, mengira bahwa di, balik benteng itu sudah ada yang menjaga gitu, laki-laki yang, telah menjaga para ummahat tersebut. Sehingga para, kelompok Yahudi itu, meninggalkan benteng tersebut gitu. Nah, salah satunya itu ya keberanian dari seorang Safiyah binti Abdul Muthalib. Selanjutnya, ya, eee, wafatnya seorang Safiyah binti Abdul Muthalib ya, beliau wafat di usia 70 tahun, sekitar 70 tahun lebih, tahun 20 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dikuburkan di Baqi Gharqad. Masya Allah ya, beliau meninggal di saat usia 70 tahun dan ketika di usia 56 tahunnya beliau masih bisa untuk ikut andil berperang gitu, bersama Rasulullah SAW. Dan, yang terakhir, hikmah yang bisa diambil dari kisah teladan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Punten teh next. Ya.
hikmah kisah teladan Sofiyah binti Abdul Muthalib yang bisa kita ambil, yang pertama, bagaimana menjadi seorang ibu yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang pantas, baik dan benar sesuai syariat Islam, sehingga menjadikan anaknya seorang mujahid. Yang kedua, yaitu kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sofiyah radhiyallahu anha, salah satunya ketika mendengar kematian saudaranya Hamzah radhiyallahu anhu. Bisa maaf tadi ya terlewat, jadi ketika eee, saudaranya Hamzah itu terluka ya, bukan terluka, terbunuh gitu ya, terbunuh oleh para musuh gitu, musuh kaum Yahudi. Nah, Safiyah ini berani untuk mendekati jasadnya gitu ya, jasad Hamzah, karena anaknya sendiri, Zubair radhiyallahu anhu itu tidak berani gitu ya, maksudnya tidak kuasa untuk mendekati jasad pamannya gitu, sedangkan sebaliknya gitu, seorang Safiyah radhiyallahu anhu ini berani untuk melihat jasad Hamzah saudaranya, yang mana jasadnya itu memang sudah dalam kondisi terpotong-potong gitu ya dan sebagainya. Dan beliau ini termasuk wanita muslimah yang tangguh, salah satu muslimah yang tangguh di zaman Rasul gitu. Dengan keberaniannya beliau bisa apa, mampu untuk menerima kondisi eee, perang seperti itu gitu ya, saudaranya meninggal, wafat dengan keadaan yang sangat mengerikan gitu. Nah, yang terakhir yaitu keberanian tanpa gentar dalam menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita dengar ya tadi bahwa di perang-perang yang telah 2 perang, salah satunya yaitu perang Khandaq dan perang Uhud, bahwa seorang Safiyah ini bersemangat gitu ya untuk bergabung, untuk membantu merawat para mujahid yang terluka gitu, mengambilkan minum, memperbaiki panah gitu, dan bahkan ikut eee, berperang gitu ya, bersama Rasul. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita contoh gitu ya, keberanian beliau seorang Safiyah binti Abdul Muthalib yang mana usianya itu jauh mungkin ya, istilahnya mungkin seperti ibu kita ya, ibunda kita gitu. Eee, bahwa usia itu tidak menyurutkan apa ya, tidak menyurutkan motivasi kita gitu. Apalagi kita yang masih muda-muda ya, harus lebih punya motivasi untuk terus menjadi mujahidah insyaallah gitu, untuk saat ini gitu ya, di era seperti ini gitu. Tidak berperang, tetapi melawan, ya salah satunya melawan hawa nafsu ya untuk saat ini. Melawan hawa nafsu, melawan, apa, keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa memeranginya gitu tanpa, ya tanpa kita harus berperang di medan perang gitu ya. Untuk saat ini mungkin ya kita harus bisa untuk melawan hawa nafsu kita yang buruk gitu ya. Mungkin sekian Teh Selna dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kurang. Mangga jika ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Iya, Iya, hatur nuhun. Tete yang mau Yang mau ditanya. ditanya? Enggak Enggak boleh. boleh. Aja ya. Ya. Oh, Dinda. Dinda juga. Sorry ya.
Ada yang bertanyakan boleh di-chat, boleh langsung mangga. Ada yang mau ditanya lagi? Atau ada yang mau disampaikan hikmahnya selain dari yang tadi saya sampaikan? Atau ada yang kurang paham? Tadi sudah jelas contohnya sama tadi kan baru tahu gitu ya Zubair bin Awam itu putranya Safiyah gitu ya. Iya, betul. Zubair bin Awam masuk tadi kurang awalnya sama 10 sahabat yang juga kan ya. Yang jadi surga gitu ya. Kalau di maknya gitu ya. Iya. Sama Nabi, anaknya soleh gitu ya. Kemudian keluarga gitu. Satu generasi dari dari Rasul ya. Jadi beliau yang salah satu pemuda yang memang masuk salah satu pemuda tangguh yang kuat gitu ya Teh. Disebutnya kalau tidak salah itu ketika saya baca termasuk yang kekuatannya itu melebihi dari kurang lebih 1.000 laki-laki. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang Zubair radhiyallahu anhu. Karena didikan seorang Safiyah yang Masya Allah keras gitu ya saat kecilnya. Teh Dinda, Sarah, yang masih on kak? Di onin kan kalau bisa boleh. Oke, sampai nyambil. Iya, Masya Allahnya tuh beliau tuh usianya kan 56 tahun ya Teh. Benar. Ya, ibu saya. Ya, seperti ibu kita gitu ya, Masya Allah. Masih apa ya, masih bisa memegang tombak, meruncingkan panah gitu. Saya emang nggak kebayang sih sebenarnya. Tapi kalau bisa mungkin di saat ini ya, kalau misalnya kita bisa saya melihatnya di kejadian para umahat yang sekarang di Palestina gitu. Kalau untuk semangatnya itu tidak jauh seperti para umahat yang ada di Palestina. Mereka tidak gentar ketika dibombardir segimanapun, tapi tetap la haula gitu, tetap percaya sama Allah dan tetap semangat bahwa mereka akan menang dan menyemangati anak-anaknya gitu untuk tidak sedih gitu ya, untuk tidak bersedih hati, tetap berjuang gitu ya walaupun dalam keadaan sulit gitu. Tapi jangan dibayangin 56 tahun zaman Rasulullah gitu, zaman Nabian sama perempuan sekarang gitu ya. Beda kan soalnya dari segi makanan
Kayak Bunda Sauda waktu nikah. Kita pikir udah tua banget setua itu, tapi ya enggak sih, enggak tua gitu. Dijaga gitu ya, alami. Kita mah 30 tahunan tuh udah jompo ya. Iya ya, loba kimianya kita mah. Searting pecin. Tak bisa bikin. 30 rasa genep pilunya.